pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita angkat lagu pujian dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Ibadah Minggu 2 Februari ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima silakan duduk. Jemaat sekalian yang kami kasihi, kita akan mulai ibadah di minggu pertama awal Februari 2025. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, bahkan menyertai seluruh dengan jemaat yang bisa hadir pada pagi hari ini maupun jemaat kami yang belum sempat datang bersama-sama dengan kami. Kita bersama-sama berdoa buat mereka agar di minggu-minggu yang datang kita boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lagu pujian dari Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi
ambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang sekali lagi, ini sering kali kita dengar ya, Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebelum kita masuk ke pengakuan dosa, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat, Tenanglah Kini Hatiku. Sebelum saya berdoa, biarlah jemaat secara pribadi menaikkan pengakuan dosa pribadi lepas pribadi. Silakan. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anakmu datang menghadap-Mu Bapa, datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami sadar bahwa di dalam perjalanan seminggu yang telah kami lalui sampai pada hari ini, seringkali kami berjalan tidak bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan hidup kami dapat kami jalankan menurut kata hati kami. Bahkan sering kami lalai, kata-kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami mendukakan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, mendukakan keluarga dekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan teman-teman di dalam gereja kami, di dalam persekutuan kami, dan terlebih-lebih kami mendukakan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu,
kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Biarlah kami boleh memperoleh pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menopang kami, bahkan mengarahkan hidup kami, agar hidup kami di minggu-minggu yang akan datang, minggu-minggu yang kami lalui, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan, kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami tidak lagi menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi ya, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Kita angkat lagu pujian Bersuka dalam Tuhan. Lagu ini lagu yang penuh dengan semangat. Jemaat saya undang masuk ke bilik. Biarlah lagu ini menjadi sukacita. Bersuka semua. Maksudnya seperti hari ini, ibadah itu bersukacita ya, karena kita menghampiri hadirat Tuhan ya. Kalau ada permasalahan, setiap kita pasti punya permasalahan. Tetapi ketika kita beribadah, kita kembali bersyukur, masalah ada, tetapi ingat Tuhan kasih waktu hari ini buat kita semua untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita datang pada Dia, kita memuji namanya, kita percaya ketika kita keluar dari gereja, kita kembali dari rumah, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Ya, berita anugerah hari ini terambil dari Mika 7 ayat 18 hingga 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia
Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir laut. Barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitahukan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami silakan bagi berdiri untuk bersalaman satu dengan yang lain sambil mengatakan salam. Jemaat, saya sudah bagi berdiri. Kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Bersama dengan segala abad dan tempat di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alam langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. jemaat silakan duduk. Di dalam saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala kita. Kita angkat lagu pujian, Engkaulah perisaiku. Tenangkan jiwaku.
dan surga. Tuhan, kami sampai akan waktu mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Biarlah kami mau membuka hati kami semua menjadi lahan yang subur untuk Engkau taburi firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menopang, menjaga kami, bahkan memelihara kami, sehingga firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini boleh benar-benar bertumbuh. Bahkan Engkau sendiri menjaga, menopang kami untuk firman Tuhan boleh kami dapat lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan kami, perjalanan kami. Biarlah kami tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau ada, berjalan bersama-sama kami. Jauhkan kuasa-kuasa jahat yang mungkin ada di dalam ruangan tempat ibadah kami, bahkan lebih khusus dari relung hati kami, sehingga kami benar-benar boleh duduk dengan tenang, boleh mengerti benar-benar akan firman-Mu, akan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, sehingga kami siap melangkah menghadapi hidup kami di minggu-minggu yang akan datang. Berfirman-Lah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saya minta maaf ya kalau rasanya saya masih ada, orang bilang ada apa ya, kayak mau jatuh. Jadi karena saya sebenarnya dari hari Jumat itu sudah agak drop sedikit ya, tetapi saya percaya Tuhan pasti kasih kekuatan dengan kita ya. Mungkin saya terlalu lelah juga ya, tetapi saya percaya bersama-sama kita semua kita akan dikuatkan, memang karena udara ya yang hujan sebentar, hujan lagi, dan hujan terlalu cukup keras ya. Baik, sama-sama kita ambil pembacaan bersama-sama dari Lukas 15 ayat 18. Nanti saudara jemaat boleh membaca secara keseluruhan di rumah ya, tetapi poin penting yang saya baca adalah Lukas 15 ayat 18. Perikopnya itu tentang anak yang hilang ya. Kita baca bersama-sama Lukas 15 ayat 18. 3, 2, 1. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, ini yang bicara ini sebenarnya adalah anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terhadap Bapa di surga dan juga Bapa di dunia. Ya, itu. Nah, hari ini adalah bagian dari perumpamaan yang saya bilang tadi tentang anak yang hilang, yang menceritakan di sini bahwa seorang anak yang sudah menyadari dosanya, ya setelah ia meninggalkan rumahnya, pasti semua jemaat tahu, dia meninggalkan rumahnya, dia mengambil harta, meminta semua hartanya dari orang tuanya. Dia tidak peduli orang tua masih hidup, ya kan? Pokoknya saya minta harta saya minta bagian saya akan pergi. Seringkali kan di dalam perjalanan kehidupan kita juga seperti itu. Banyak anak-anak muda atau remaja tidaklah ya, anak-anak muda yang merasa dia sudah cukup hebat, bisa meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, keluarga untuk mencari sesuatu yang lebih berharga dari yang dia dapat di rumahnya. Sehingga segala cara dia cari. Tepat kalau kita lihat dengan anak ini, kalau banyak orang bilang orang tua belum meninggal aja sudah minta harta, minta bagian. Kalau kata orang-orang pamalin amat sih, ya kan? Orang tua masih ada loh, tetapi masih minta bagiannya. Inilah kenapa kita lihat di sini, ya, kehidupan dari anak hilang ini porak-poranda di negeri sana. Apalagi kehidupan ini dia minta hartanya, dia minta semuanya, dia hidup berfoya-foya. Ketika orang hidup di dalam keadaan yang terus berfoya-foya kesenangan duniawi, dia pasti tidak ingat siapa Tuhan dia. Dia tidak mudah untuk bersyukur. Bayangkan bahwa Alkitab waktu dia pergi belum tentu dia bawa Alkitab. Yang dia ingat, saya bawa harta saya bawa semuanya untuk pergi keluar
rumah untuk menyenangkan hatinya sendiri. Jadi kalau kita mau ingat, renungan kali ini mengingatkan bahwa pengakuan dosa adalah langkah awal menuju pemulihan. Amin. Kita juga di awal, kita sudah masuk di awal bulan Februari 2025. Kita sudah melalui pertobatan, meminta pada saat mungkin semua saudara jemaat yang terkasih tahu waktu saat malam tahun baru bersama-sama dengan keluarga semua, ya kan? Orang tua yang memimpin acara ibadah di rumah keluarga kecil, baik rumah doa kecil itulah di rumah kita. Pada akhir tahun baru kita juga berkumpul bersama-sama. Kita minta dengan sesama keluarga, mohon maaf orang tua, anak, istri, suami, ya. Ada membuka pintu pertobatan di dalam keluarga kita untuk kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan cinta kasih yang baru. Jangan lagi melihat yang ke belakang sana seperti khotbah saya minggu lalu waktu istri Lot. Jangan melihat ke belakang. Akhirnya apa yang dia dapat? Kalau kita melihat ke belakang, kita tidak akan maju. Padahal firman Tuhan bilang kita harus menjadi garam dan terang, melangkah ke depan. Nah, hari ini kembali kita diingatkan bahwa penting untuk kita melihat dari cerita anak yang hilang ini bahwa ada pengakuan dosa yang akhirnya si anak ini bangkit dari keterpurukannya dan ia mengambil langkah yang luar biasa untuk memohon pertobatan kepada orang tuanya. Tidak ada kata yang terlambat untuk kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata yang terlambat seorang anak memohon ampun kepada orang tuanya. Tidak ada kata yang terlambat seorang istri memohon ampun kepada suami. Begitu juga suami kepada istri. Tidak ada kata yang terlambat. Karena Tuhan tetap membuka tangannya. Dia Allah yang setia, yang sangat mengasihi kita, menanti kedatangan setiap anak-anaknya untuk datang ke pelukan Sang Bapa. Karena dia merindukan bahwa anak-anaknya ketika ada bermasalah, apapun yang terjadi datang kepada Bapa. Itu yang Allah rindukan. Bukan kita lari kepada ilah-ilah lain. Atau ibu-ibu kadang kalau ada persoalan di rumah itu larinya pada teman-temannya tuh, tetangganya. Cerita suami gue begini-begini, itu nomor satu tuh. Bapak-bapak kan tidak, jarang. Tetapi ibu-ibu sering kali baru terjadi dalam persoalan keluarganya, langsung waduh, bestinya itu udah dicari gitu. Belum selesai marahnya udah lompat dulu ke rumah tetangganya, dia lompat ke sebelah, itu nomor satu. Padahal begitu kita terjadi masalah dalam keluarga, bukan lompat ke tetangga, lompat ke sebelah, cari Tuhan untuk berdoa, ya. Tindakan pertobatan yang dilakukan oleh sang anak ini menunjukkan keberanian sang anak untuk mengakui kesalahannya. Dan yang paling penting, kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosanya. Kita sudah tahu perjalanan kehidupan setelah dia tidak punya apa-apa, dia kembali kepada orang tuanya. Dalam perjalanan dia waktu lapar, dia melihat apa? Makanan babi. Sampai segitu pun dia ingin memakan karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Apakah kita mau seperti itu dulu baru kita datang bertobat kepada orang tua, kepada Sang Bapa yang mengasihi kita tanpa balas, tanpa menuntut balas. Hari ini belum ada kata yang terlambat. Baru minggu pertama di bulan Februari, memperbarui kehidupan kita, memperbarui rohani kita, iman percaya kita. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca di sini, ada beberapa langkah yang perlu kita renungkan dari cerita tentang anak yang hilang ini. Yang pertama dari awal sudah bilang, si anak ini sadar akan dosanya, sehingga dia datang mengaku pada sang ayah, dan ayahnya juga bukan ayah yang tidak menerima dia. Ayahnya itu menjadi terbuka tangannya menyambut kedatangan anak yang hilang. Itulah Bapak kita juga. Seberdosa apapun kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Bapa, Dia menyambut kita dengan penuh kasih. Jadi biarlah cerita hari ini, firman Tuhan hari ini, kita penting mengintrospeksi diri kita sendiri dengan jujur. Pernahkah kita mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang kita kasihi? Suami, istri, anak-anak, orang tua.
Sudahkah kita lakukan hal-hal seperti ini kalau kita ada di dalam masalah-masalah? Jangan kita sudah bersalah kita lari dari rumah, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan keluarga kita, anak-anak tinggalkan orang tua. Bukan itu. Hari ini dengar, terutama anak-anak muda yang ada di sana, ya, ada firman Tuhan, hukum yang kelima, hormatilah orang tua. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, tidak ada yang kita dapat. Tuhan tidak akan memberkati perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, kerendahan hati. Anak ini tidak hanya menyadari kesalahannya, tetapi dia datang dengan keberanian, datang kepada sang bapa untuk mengakui dosa-dosanya. Yang ini menimbulkan apa? Pemulihan hubungan baik dengan ayah dan sesama. Begitu pula dengan kita di rumah doa ini. Ketika ada kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mendukakan orang-orang yang dicetak, kita mohon yang pertama tadi mengaku dosa, dengan kerendahan hati datang kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada jemaat dengan jemaat yang bersinggungan, ya kan, boleh datang. Jangan disimpan kemarahan itu. Ketika kemarahan ini dipupuk, akan menjadi apa? Menjadi dendam yang membara. Begitu punya di rumah tangga, ada yang salah, istri marah sama suami, suami dengan istri dendam, akhirnya nanti piring yang bertebaran, ya kan? Istri tidak lagi menyiapkan makanan buat suami, suami tidak lagi memperhatikan keperluan keluarga, anak-anak tunggang langgang, tidak ada yang bertanggung jawab, ya. Tetapi hari ini, kemudian yang ketiga ada tindakan untuk berubah. Ketika kita menyadari kita berdosa, kita mengambil keputusan untuk mengakui dosa-dosa kita, kemudian dengan kerendahan hati kita datang bertobat, ya, Tuhan akan katakan kita ada perubahan yang benar-benar nyata, bukan hanya perubahan saat itu saja, tetapi perubahan itu hari demi hari kehidupan kita hendaknya berubah. Supaya apa? Tidak menyakitkan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama tidak menyakitkan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Sekian puluh tahun kita hidup bersama-sama, dengan kata-kata kita itu menjadikan apa? Duka atau luka batin yang mendalam. Makanya ada firman Tuhan yang katakan hati-hati dengan mulut. Mulut itu dapat melakukan berkata-kata yang membawa berkat, tetapi ada juga yang dapat membawa kutuk. Hati-hati. Makanya kita sekarang, dan keempat, ada kasih dan pengampunan Allah. Kalau tidak ada kasih dan pengampunan Allah, tidak mungkin Allah merespon permohonan, atau sang bapa tidak mungkin merespon dengan membuka tangannya selebar-lebarnya untuk menerima anaknya yang sudah menyakitkan kehidupan sebagai seorang ayah. Dia bilang ada pengampunan, kita membuka hati. Kita tidak lagi mengingat-ingat akan dosa masa lalu atau kesalahan masa lalu, tetapi tutup semuanya, memulai lembaran yang baru, mempunyai harapan yang baru bahwa anak saya, istri saya, suami saya, semua akan berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita membuka pengampunan, ya, berkat Tuhan itu akan turun dalam keluarga kita, dan dia akan mengganti semuanya. Dia akan merubah semuanya menjadi kehidupan yang berkenan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, pertobatan yang tadi setelah kita bertobat, relasi kita dipulihkan. Mungkin majelis juga bisa merasakan. Semalam kita mengadakan pertemuan kecil di sini. Kita main buka-bukaan semuanya, tetapi akhirnya semuanya bisa berdamai dan mengerti satu dengan yang lain, tugas satu dengan yang lain. Ketika pemulihan terjadi, ketika membuka pintu maaf, relasi kita akan diperbarui oleh Tuhan Yesus. Kita kembali menjadi anak-anak Tuhan, ya. Biarlah pada pagi hari ini kita harus boleh merasakan besarnya kasih dan pengampunan dari Tuhan, bukan saja kepada anak yang hilang, tetapi kepada kita semua. Perumpamaan anak yang hilang tadi mengajarkan tentang yang saya katakan, betapa besarnya, kalau kita bilang tidak dapat diukur besarnya dan dalamnya kasih Tuhan Yesus kepada kita jemaatnya. Sehingga dengan kesadaran dan penyesalan dari sang anak itu, maka kita bisa melihat pengampunan yang Tuhan berikan kepada sang anak yang hilang.
biarlah kita terus mengingat dan merenungkan. Sebentar kita akan masuk di dalam meja perjamuan bersama-sama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, kita harus percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami kebebasan dan pemulihan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Biarlah hari ini kita ikut sama-sama masuk di dalam meja perjamuan. Kita mengerti darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, hanya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Sehingga melalui perjamuan hari ini, firman Tuhan hari ini boleh membekali untuk langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Hari lepas hari kita berjalan bersama-sama firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sebelum kita masuk di dalam perjamuan, kita akan pujian. Lagu pujian dari Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali." Mari kita satu di dalam doa. Di dalamnya kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami semua. Kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati,
supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami, karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatunya kepada kami. Amin. Mereka yang ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan adalah mereka-mereka yang sudah dibaptis. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita sekalian. Cawan minuman yang kami berkati adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita semua. Ambillah. Sambil perjamuan dijalankan, kita akan lagu pujian darah untuk Yesus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Semua sudah dapat roti dan anggur. Angkatlah anggur yang ada di tangan kananmu dan terimalah, makanlah roti perjamuan hari ini untuk memberikan kekuatan bagi kita memulai hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Makanlah. Angkatlah anggur yang ada di tangan kananmu. Ingatlah akan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tercabik-cabik, darahnya yang tertumpah hanya untuk memulihkan kita. Percayalah, oleh bilur-bilurnya kita
kita. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak, di mana kami boleh mengambil bagian penting di minggu pertama bulan Februari. Engkau mengingatkan akan pengorbanan tubuhmu, darahmu, roti dan air anggur yang melambangkan akan penderitaanmu oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami seterusnya boleh terus ada bersama-sama dengan Engkau, memuliakan dengan Engkau, berharap hanya kepada Engkau, satu-satunya sumber kekuatan, sumber pertolongan hidup kami. Amin. Sambil gelas-gelas dikumpulkan, kita angkat pujian darah Yesus. Langsung refnya saja. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Mama Septi dan Kak Helen. Lebih sungguh
bersama-sama kita nyanyikan lagu ini supaya bukan hanya Ibu Septi dan Ibu Heli yang bersaksi, tetapi semua menjadi kesaksian kita dengan lagu ini. Mudah-mudahan bukan saja hanya di bibir kita boleh melantunkan lagu ini, tetapi tindakan nyata kita di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, kehidupan berjemaat kita. Kita ulang lagu ini 2 kali ya. Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bawa persembahan kita ke depan sambil kita bawakan lagu Bawa Persembahan.
yang Ibu Pendeta kami sampaikan luar biasa Tuhan. Biarlah kami Tuhan, domba yang hilang kembali kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan selalu mengasihi, mengampuni, agar kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, tidak terhalang karena perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus maupun yang tidak memberi. Biarlah Tuhan Yesus persembahan kami ini Tuhan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami lakukan dari awal pertengahan ibadah kami, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian Mama Septi dan Mama Helen yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, bahkan mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada kata yang terhambat untuk kami memulai kehidupan rohani kami, melayani, mengampuni, semuanya terlebih dahulu kami terima daripada Engkau. Engkau yang lebih dahulu membuka pintu maaf bagi kami, memberikan jalan keselamatan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kehidupan kami semua anak-anak-Mu di rumah doa ini, jemaat di rumah doa ini, boleh benar-benar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami ketika yang lalu-lalu banyak pertikaian yang terjadi, banyak kesalahpahaman yang terjadi, bahkan sering menimbulkan pertengkaran di dalam kami berjemaat. Tetapi hari ini kami boleh membuka hati kami semua. Kami boleh membuka pintu pertobatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan ada aliran damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Rita juga yang sedang sakit, Ibu Yuni juga sedang sakit, bahkan adik Aura yang juga mengalami kelemahan tubuh. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini. Biar Tuhan jamah, Tuhan berkati obat-obat yang diminumnya agar membawa pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terlebih khusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Simamura yang juga mengalami kelemahan tubuh hingga saat ini belum berjalan normal. Kami percaya Tuhan ada waktu yang datang dari Tuhan sendiri untuk memulihkan kesembuhan yang sempurna untuk Bapak Simamura. Berkati istri dan anak-anaknya yang dengan setia selalu ada mendampingi, berkati juga obat-obat yang diminumnya, dan melalui kesemuanya itu Bapak Simamura boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Alex yang juga masih mengalami kelemahan tubuh yang hingga sekarang juga masih on off untuk pemulihannya, kelemahan otaknya. Kami percaya Tuhan Engkau jamah anak-Mu ini, berkati obat-obat yang diminumkan, tangan-tangan dokter, bahkan keluarganya, istri dan anaknya, agar melalui kesemuanya ini Bapak boleh memberikan pemulihan yang berangsur-angsur menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Lydia yang sedang skripsi. Tuhan Engkau yang mengetahui keberadaan anak-Mu ini, biarlah Engkau sertai, berkati dosen-dosen yang akan menguji. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh menyertai sehingga Lydia boleh lulus di dalam sidang skripsi nanti. Berdoa untuk kami semua, baik hamba sebagai gembala. Biarlah Tuhan sertai pimpin hamba, biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai agar dengan setia boleh melayani rumah doa di tempat ini. Juga majelis yang ada yang sudah terpilih, Tuhan sertai mereka, kuatkan mereka dan berikan kami semua roh kesehatian sehingga kami boleh menjalani kehidupan berjemaat di rumah doa ini dengan baik dan benar, penuh cinta kasih. Berdoa untuk rencana pembangunan rumah doa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengirimkan dan mencukupkan dana-dana yang diperlukan sehingga kami boleh membangun gereja ini lebih baik lagi. Kami bersyukur dengan gereja yang sudah ada saat ini Bapak, tapi kami percaya ada yang ingin kami minta Bapak, tetapi semua
semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menentukan baik buruknya pembangunan di gereja rumah doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk warga di sekitar rumah doa, RT, RW. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih daripada Tuhan, mereka boleh terus ada bersama-sama dengan kami. Begitu pula warga yang terus melihat keberadaan kami dengan baik. Dan ada beberapa warga yang masih melihat kami dengan tidak begitu mengenakan kami, tetapi kami percaya itulah yang Engkau ajarkan untuk kami boleh menerima keberadaan warga-warga yang berseberangan dengan kami, yang tidak menyukai kami, untuk Engkau mengajarkan kami kesabaran, bahkan kasih itu juga kami berikan kepada mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk ke pemutusan dan berkat, kita akan lagu pujian dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dengan iman dan pengharapan bahwa berkat Allah menolong saudara untuk mewujudkan resolusi saudara. Tuhan terus berkarya dan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.